Assalamualaikum solih-solihah. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah ya. Masih semangat belajarnya? Masih ingat adab-adab sebelum belajar? Nah, apa sih adab dalam belajar? Yang pertama, niat karena Allah. Kita niatkan belajar kita semata-mata hanya untuk Allah, agar ilmu yang kita dapat hari ini selalu diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Yang kedua, bersuci, berwudu terlebih dahulu sebelum belajar. Yang ketiga, berdoa. Kemudian yang terakhir, duduk rapi dan memperhatikan dengan baik. Nah, jika sudah mengamalkan adab-adab dalam belajar, jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Solih-solihah, hari ini kita akan belajar tentang bersyukur atas ilmu yang diperoleh dan cara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belajar. Nah, poin pertama yang akan Ustazah sampaikan adalah bersyukur dengan beramal, yang ada di buku paket halaman 6. Perhatikan penjelasan Ustazah dengan baik ya. Solih-solihah, apa yang kalian pelajari selama ini wajib disyukuri, entah itu ilmu atau apapun, ilmu apapun yang telah kalian pelajari di sekolah atau dimanapun, itu wajib disyukuri. Insya Allah, jika kita bersyukur, Allah Ta'ala akan menambah nikmat kita. Allah berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakaratum la azidannakum wa la in kafaratum inna azabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Nah, bagaimana cara bersyukur atas ilmu yang paling baik? Yaitu dengan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Solih-solihah, belajar adalah awal dari 4 kewajiban. Setelah belajar, kita wajib untuk mengamalkannya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Insya Allah, dengan mengamalkan ilmu, Allah Ta'ala akan tambahkan nikmat itu, yaitu dengan menambah ilmu lagi dan keberkahan atas ilmu. Ingatlah, dengan mengamalkan ilmu, Allah Ta'ala akan menjaga ilmu kita. Bukankah seseorang yang rajin membaca Al-Quran akan lebih fasih daripada orang yang jarang membaca Al-Quran? Ibnu Munkadir pernah berkata, ilmu akan bersambung dengan amal jika ia mau mengamalkan. Jika tidak, maka ilmu akan pergi.
Kemudian seorang ulama, Ibrahim bin Ismail, berkata, "Kami memohon kepada Allah kemudahan untuk menghafal hadis dan mengamalkannya." Ilmu yang tidak diamalkan tidaklah bermanfaat. Malik bin Dinar pernah mengatakan, barang siapa yang diberi ilmu yang tidak ia amalkan, maka tidaklah ia diberi ilmu yang bermanfaat. Nah, solihah, dari perkataan-perkataan ulama tadi dapat disimpulkan bahwa kita sebagai penuntut ilmu tidak boleh lupa untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari di sekolah, agar ilmu itu tetap terjaga dan selalu diberi keberkahan oleh Allah Ta'ala. Jangan lupa diamalkan ya, solihah. Poin kedua, cara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belajar. Para sahabat belajar 10 ayat Al-Quran, memahami maknanya, kemudian mengamalkannya, baru belajar 10 ayat berikutnya. Jadi, setelah beliau ini mendapatkan ilmu, beliau ini memahami ilmunya, memahami makna dari ilmu yang telah mereka pelajari, kemudian para sahabat langsung mengamalkan apa yang telah dipelajari sebelum menambah ilmunya kembali. Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Kamu tidak akan menjadi orang bertakwa hingga kamu menjadi orang berilmu, dan kamu tidak akan menjadi orang baik hingga kamu beramal dengan ilmu." Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, "Ta'allamu fa idza alimtum fa'malu." Belajarlah kalian jika kalian telah mengetahui, maka amalkanlah. Maka, ayo bersemangat mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari selama ini. Contohnya, ketika kita sudah tahu apa saja adab-adab dalam belajar, apa saja adab-adab makan, maka kita harus mengamalkannya di keseharian kita. Misalnya, kalau makan tuh duduk, berarti kita harus makan sambil duduk, gak boleh berdiri, gak boleh jongkok, dan sebagainya. Yuk sama-sama mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, agar ilmu yang kita dapat selalu diberikan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Semangat solihah. Oh ya, tugas hari ini, kerjakan tugas Ayo Berlatih halaman 7-8 dengan baik dan benar ya solihah. Jika sudah, kirim ke ustazah masing-masing ya. Usahakan mengerjakan tugas tepat waktu ya solihah. Gunakan waktu dengan baik. Jangan lupa murojaah dan tugas menghafalnya. Semangat. Kalau gitu, ustazah pamit undur diri. Bertemu lagi di minggu berikutnya. Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik.